pengukuran, besaran, dan satuan. Udah siap ya anak-anak? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat menjelaskan pengertian pengukuran, dapat menyebutkan hal yang dapat diukur, besar atau besaran ya, dan yang tidak dapat diukur atau bukan besaran, dapat menggunakan alat ukur untuk pengukuran dengan benar, dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Oke, nah apa yang sedang mereka lakukan? Kita lihat. Ini ada gambar anak sedang mengukur ya, pakai mistar, meteran. Kemudian ini juga ada anak yang mengukur meja menggunakan ini namanya jengkal, ya, jengkal tangan. Kemudian ada juga anak yang sedang menimbang, ya, menimbang massa badan mereka. Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran yang lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, tentunya hasil pengukuran berupa nilai atau angka dan juga satuan. Nah, gampang ya. Nah, apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya, ada massa, suhu, tinggi badan, kemudian mungkin volume, luas, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau yang tidak dapat diukur namanya bukan besaran. Contohnya kasih sayang, cinta, ya, misalkan kegantengan, kecantikan itu tidak dapat diukur. Kemudian satuan. Satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi kalau kita mengukur sesuatu pasti ada satuannya. Contohnya ada jengkal tadi ya, ada hasta, meter, kilogram, celcius, sekon, per detik, dan sebagainya. Oke, sekarang satuan sendiri dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara umum. Contoh, meter, sentimeter, kilogram, gram, sekon atau detik ya, dan sebagainya. Kemudian kalau satuan tidak baku, itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh, jengkal, depa, hasta, kaki. Apa itu jengkal? Jengkal itu jengkal tangannya. Lihat gambar ya. Ada jengkal tangan. Kemudian ada depa. Jadi dua tangan yang direntangkan itu namanya depa. Kemudian juga kaki. Kemudian ada hasta. Kenapa ini disebut sebagai satuan tidak baku? Karena jengkal tiap orang itu berbeda-beda panjangnya. Termasuk depa, ada yang depanya panjang, ada yang depanya agak pendek. Ya, bandingkan aja antara jengkal tanganmu dengan jengkal adikmu, pasti juga akan berbeda panjangnya. Maka itu disebut sebagai satuan tidak baku. Nah, sekarang kalian harus mengenal juga satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional menggunakan satuan dasar meter, kilogram, dan sekon. Atau biasa disebut dengan MKS, meter, kilogram, sekon. Nah, ini ya, perlu digarisbawahi bahwa sistem SI itu adalah MKS. Syaratnya satuan sistem internasional atau SI yaitu bersifat tetap. Tetap itu artinya tidak berubah dalam keadaan yang bagaimanapun. Ya, di negara ini, negara manapun, Indonesia, Belanda, apapun, itu akan tetap. Kemudian bersifat internasional, artinya dapat digunakan oleh negara di seluruh dunia. Dan yang terakhir, mudah ditiru, artinya mudah dibuat dan diperbanyak untuk keperluan sehari-hari. Itu adalah syarat sistem SI. Ya, satuan sistem internasional. Ada 3. Kemudian, perhatikan contoh berikut. Andi mengukur panjang meja 150 cm. Nah, panjang ini disebut sebagai besaran, ya, besaran panjang. Kemudian 150 disebut sebagai nilai. Ya, sentimeter disebut sebagai satuan. Nah, karena sentimeter berarti ini termasuk satuan baku. Menggunakan meteran. Meteran ini disebut sebagai alat ukurnya. Gampang ya cara untuk identifikasinya.
besaran tadi sudah, nilai, satuan, dan alat ukur. Nah, sekarang Budina akan mengajari kalian cara membaca skala pada alat ukur panjang atau mistar. Mistar itu nama lainnya adalah penggaris. Nah, ini penggaris ya. Misalkan Budina mau mengukur balok nih ya. Nah, kalian ketika melihat hasil pengukuran di mistar ya, nih lihat. Kalau dari sebelah samping itu salah. Sebelah samping kiri kanan. Yang benar adalah tegak lurus dengan bidangnya ya. Ini ada garisnya sama penggaris. Kalian melihatnya tegak lurus. Ya, jadi dari atasnya pas. Itu adalah cara membaca pada penggaris atau mistar. Ingat ya, dimulai dari 0. Nah, ini kalau dibaca, ini adalah menunjukkan panjang balok 7 cm. Sekarang cara mengukur panjang benda atau pena ini. Ya, ini dipastikan dari 0. Ternyata panjangnya berapa ini garisnya? Hasil pengukurannya adalah 14 cm. Gampang ya. Kalian di rumah pasti punya penggaris. Ya. Nah, sekarang tugasnya. Ukurlah 3 benda yang ada di sekitar kalian menggunakan penggaris. Ditulis di buku catatan. Nah, garis bawahi mana-mana saja yang termasuk besaran, nilai, satuan, dan alat ukur. Seperti contoh tadi ya. Nah, kemudian kalian foto. Ya, foto tersebut, foto hasilnya di buku tulis tadi, sama hasil ketika kalian melakukan pengukuran. Nah, kumpulkan tugas melalui Edmodo. Gitu ya anak-anak, tugasnya gampang ya. Jangan lupa dikumpulkan. Nanti ada batas maksimalnya, kalian lihat di Edmodo. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih apabila kalian bisa